Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang populer digunakan mahasiswa untuk pengumpulan data. Banyak yang bertanya bagaimana cara membuat kuesioner online. Lalu bagaimana tabulasinya? Jawabannya mudah. Coba gunakan Quizio.id, platform kuesioner online terbaik untuk mahasiswa Indonesia. Silahkan simak video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mudah membuat kuesioner online dengan Quizio.id. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mudah membuat kuesioner online dengan Quizio.id. Nah, sebelum masuk ke sana, saya sudah menyediakan satu kuesioner ya, yang akan kita buatkan kuesioner online untuk disebarkan dan dilakukan pengumpulan data melalui online. Saya akan menggunakan platform Quizio.id. Kita masuk dulu ke browser masing-masing ya. Masuk ke Quizio.id ya. Jadi alamatnya ini Quizio.id. Langsung muncul tampilan awal ya. Ini merupakan platform kuesioner online yang saya jamin bisa mempermudah teman-teman saat membuat kuesioner online, bahkan sampai dengan pengolahan data. Nanti saya akan tunjukkan ya. Seperti biasa, terlebih dahulu kita harus melakukan login. Ini gratis ya teman-teman ya. Kita lakukan login. Nah, bagi teman-teman yang belum dapat akun atau belum punya akun, bisa buat di sini. Caranya tadi masuk ke login, kemudian daftar di sini, lalu diisi lengkap saja, misalnya namanya skripsi, bisa nanti sesuaikan dengan nama teman-teman semua. Emailnya ini ya, ditulis juga emailnya, kemudian passwordnya silahkan teman-teman buat password yang mudah diingat namun keamanannya cukup kuat ya. Oke, konfirmasikan lagi, pastikan sama. Setelah diisi, lalu checklist syarat dan ketentuan. Oke, buat akun. Oke ya, semudah itu cara membuat akun di Quizio. Nah, tadi ada tulisan, kita tinggal lihat email untuk mengkonfirmasi pendaftaran kita ya. Saya akan cek dulu emailnya. Oke, pastikan ada email masuk dari Quizio. Nah, ini ya, sudah ada email masuk, tinggal kita aktifasi akunnya. Nah, di sini terima kasih telah mendaftar di Quizio. Kemudian aktifkan saja, diklik ini, aktifkan saja, dan ini sudah diaktifasi. Kita tinggal melakukan login. Oke ya, tadi loginnya pakai email, kemudian password yang sudah teman-teman buat, masuk. Oke, itu cara membuat akun di Quizio. Kita sudah mempunyai akun ya di Quizio, dan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di platform ini. Ya, ini sangat mudah sekali. Kita langsung saja akan buat kuesioner. Kita akan buat kuesioner. Contohnya sudah ada ini ya, ada kuesioner mengenai gambaran kapabilitas inovasi pelaku usaha. Ada ini ya, ada profil responden dan ada pernyataan skala Likert. Nah, ini kita akan buat online di Quizio.id. Nah, ini sangat mudah dipahami ya, karena
sudah berbahasa Indonesia yang kalau kita baca atau kalau kita cerna ini gampang dipahami ya. Kita buat kuesioner dengan klik ini. Dan teman-teman di sini Kuesio ini sudah menyediakan contoh template kuesioner dan bisa dijadikan referensi juga. Di sini kalau dilihat ya, kalau kita buat dari awal pilih ini, lalu Kuesio juga menyediakan template kuesioner. Ini bisa dijadikan referensi teman-teman juga nih kalau misalnya ada variabel yang sama di sini, misalnya ekuitas merek. Nah, ini sudah ada dia sediakan. Cukup banyak ya, tuh ada beberapa halaman dan kemungkinan juga mungkin akan ditambah lagi ya referensi-referensinya. Ini sangat memudahkan sekali. Jadi bagi teman-teman yang belum punya referensi kuesioner bisa lihat di sini. Oke, jadi intinya untuk membuat kuesioner ini kita bisa buat dari awal atau gunakan template yang sudah ada, dengan catatan misalnya variabelnya sama ya, atau untuk mencari inspirasi kita bisa pilih salah satu di sini, nanti kita akan tunjukkan juga. Nah, kita akan contohkan dulu buat dari awal ya, sebelum kita cek atau lihat menggunakan template kuesioner yang sudah ada ya. Tadi saya sudah ada kuesioner yang akan dimasukkan ini ya. Kita akan buat dari awal. Pilih ini. Ya. Kemudian nama kuesionernya kita akan sesuaikan dengan judul kuesionernya ya. Nah, saya copy aja langsung biar mudah. Oke, gambaran kapabilitas inovasi. Nah, gambaran kapabilitas inovasi pelaku usaha Sukabumi. Pilih lanjut. Nah, ini ya sudah disediakan fitur untuk membuat pertanyaan atau pernyataan kuesioner kalian. Ya, di sini ada halaman pembuka, halaman 1 dan halaman penutup. Nanti kita bisa buatkan beberapa halaman kalau perlu, atau memang satu halaman saja, yaitu sesuaikan ya. Nah, contoh untuk kalimat pembuka, misalnya saya sudah punya ini, yang terhormat manajer atau pemilik usaha kecil menengah, saya Nauren, mahasiswa jurusan manajemen. Nah, ini copy saja ya. Ini semacam apa ya, pengantar lah ya untuk menarik orang mengisi kuesioner kita. Kita tinggal paste aja di sini. Nah, sudah mudah ya, mudah sekali. Kemudian setelah kita isi kalimat pembuka, baru kita akan masukkan nih profil responden. Nah, ini kalau kita lihat nih, di sini ada nama usaha. Kita tanyakan, di sini ada keterangan boleh tidak diisi. Oke, kita masukkan ya. Nah, kalau kita tidak mewajibkan responden mengisi, ini bisa di off-kan ya atau tidak. Kalau diwajibkan berarti kita klik wajib, karena memang pertanyaan 1 terkait dengan nama usaha itu tidak diwajibkan, kita bisa di off-kan ini. Oke ya, tipe pertanyaannya kita lihat ya. Ada beberapa tipe pertanyaan, ada multiple choice, checklist, skala tabel, teks singkat, teks panjang, dan ranking. Nah, tipe pertanyaan yang ini nih, nama usaha ini merupakan tipe teks singkat. Nah, cocoknya teks singkat ya. Oke, baru kita isi di sini pertanyaannya dengan nama usaha.
copy saja, nama usaha. Oke, kalau kita ingin tambahkan deskripsi pertanyaan, bisa ditulis di sini, misalnya tuliskan nama atau merek usaha Anda, nah, gitu ya. Kalau enggak juga gak apa-apa. Nah, ini kemudian setelah kita tuliskan pertanyaannya, ada validasi jawaban. Nah, jawabannya biasanya kalau teks singkat itu tidak ada validasi ya. Kalau misalnya kita nanya usia atau nanya waktu, mungkin di sini ada ya. Kalau nanya email juga kita tinggal pilih email. Di sini kebetulan kalau nama usaha tidak perlu ada validasi. Oke, sudah, berarti pertanyaan yang ini sudah ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan jenis kelamin, yang ada pilihan pria wanita. Kalau seperti itu ya, pertanyaan berikutnya, oke, jenis kelamin, kita misalnya minta responden mengisi ya, kita wajibkan, tinggal klik sini. Nah, ini wajib. Tipe pertanyaannya, karena memang itu adalah pilihan ya, bisa pilih antara multiple choice atau checklist. Nah, boleh ya. Nah, maka kalau saya pilih akan checklist saja, dia akan memilih jenis kelamin mana, pria atau wanita. Kita klik lagi. Kalau checklist ya, kita ulangi lagi. Checklist ini sudah ada keterangannya di sini ya. Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban. Kalau multiple choice, ini hanya satu pilihan jawaban. Jadi yang cocok ya, yang cocok untuk pertanyaan jenis kelamin ya multiple choice, karena kita berharap si responden ini mengisi salah satu jawaban. Oke ya, misalnya satu tadi pria, kemudian kita kasih lagi pilihan 2 wanita. Nah, kalau misalnya ini diaktifkan, maka akan ada kolom isian di pilihan jawaban terakhir. Nah, kita gak usah ya, karena disesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, kemudian pertanyaan berikut, ini skip aja ya. Lama usaha ya, kita akan menanyakan lama usaha. Kita tinggal tambah lagi pertanyaan. Ini wajib misalnya ya. Kemudian tipe pertanyaannya pilih multiple choice, karena mewajibkan responden pilih salah satu. Oke ya, lama usaha ya, atau berapa lama usaha Anda dijalankan. Nah, nanti bisa disesuaikan ya. Misalnya satu itu adalah kurang dari 1 tahun, kita klik aja kurang dari 1 tahun. Kemudian 1 sampai 3 tahun, 1 sampai 3 tahun. Ini misalnya 3 sampai 5 tahun, dan ini lebih dari 5 tahun ya. Ini lebih dari 5 tahun. Oke. Ini sudah, ini anggap aja sudah ya teman-teman, nggak perlu sama juga, cuman saya hanya mencontohkan aja cara membuat pertanyaan seperti ini. Nah, untuk profil responden sudah dibuat pertanyaan-pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut, yaitu skala Likert ya. Di sini ada angka 1 sangat rendah sampai dengan sangat tinggi ya, sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, sangat rendah. Ini merupakan skala Likert. Nah, kita akan coba input ini ke platform ini. Untuk profil responden ini sudah ada 3 pertanyaan. Kita ingin memisahkan misalnya ya, untuk pernyataan skala Likert ini di halaman baru, kita tinggal pilih halaman
Nah, ini sudah ada halaman 2 untuk jenis pertanyaan skala. Caranya ya mudah, tinggal klik lagi pertanyaan. Ini wajib misalnya ya. Nah, tipe pertanyaannya kita pilih skala. Oke, pilih skala, kemudian saya contohkan satu ya. Ini dimasukkan. Oke, kita masukkan ini. Langkah UKM dalam pengenalan produk baru dan produk inovatif ke pasar. Nah, rentangnya dari 1 sampai 5. Kita pilih 1 itu adalah sangat rendah. Sangat rendah, kemudian rendah 2, ini cukup, 4 itu tinggi, dan 5 sangat tinggi. Oke, saya contohkan 2 aja ya, 2 pernyataan. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Wajib, ini skala. Pertanyaan berikut, kebijakan UKM dapat dalam mengembangkan produk baru melalui pemanfaatan teknologi. Oke, kita masukkan. Ini sampai 5 sama ya. Ini sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. Oke, pertanyaan 2 ya. Kalau di skala Likert ini pertanyaan 2, 1, 2, tapi secara keseluruhan ini sudah ada 5 pertanyaan. Oke, satu lagi deh ya, contohkan yang ketiga. Nah, kalau ingin lebih cepat ya teman-teman tinggal copy saja ini ada nih, ini nambah, ini kalau kita ingin pertanyaan ini ada di atas tinggal klik ini kalau pindah ke bawah, nah ini copy, ini delete ya. Untuk lebih cepat, misalnya nggak perlu ngetik lagi ini, kita copy saja. Ini ada pertanyaan 6, tinggal diganti ini ya pertanyaannya, kan tipenya sama ya. Nah, oke, kita ganti. Oke, sudah tuh, sudah ya. Tinggal kita berikan kalimat penutup. Kalau misalnya sudah diinput semua pertanyaan teman-teman, berikan kalimat penutup, misalnya terima kasih atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini ya. Ini terserah ya halaman penutupnya. Kalau dipastikan sudah input semua pertanyaannya, di sini kita tinggal simpan. Oke, ini sudah tersimpan. Nah, kalau kita ingin lihat, ya kita tinggal preview saja. Nah, ini sudah ada. Nah, ini tadi ya halaman pembukanya, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada yang harus diisi. Oke, lanjut, langsung masuk ke pernyataan-pernyataannya. Oke ya, begitu. Nah, kita bisa melakukan personalisasi. Misalnya ingin ditambahkan gambar atau warna, kita rubah, kita bisa lakukan itu. Caranya kita pilih lanjut ya. Nah, di sini diminta untuk mendesain lah ya, mendesain tampilan kuesioner agar lebih menarik supaya responden mau mengisi. Banner bisa kita rubah. Caranya, misalnya kita akan rubah banner nih, klik ini gambar banner, cari misalnya ini ya. Oke, tinggal kita sesuaikan. Nah ya, kita sesuaikan misalnya ya biar lebih menarik. Nah, seperti ini, upload. Langsung kan bannernya rubah,
Lalu ini warna kuesioner, misalnya kita ingin warna hijau, ya silahkan hijau. Nah, ini nanti sesuaikan saja. Background namanya, sorry, ini warna nama ya, ini berarti hijau. Backgroundnya misalnya ini deh ya. Wah, ini kurang bagus nih ya, kita rubah lagi warnanya putih misalnya ya. Nah, ini putih. Oke, ini lebih bisa dibaca. Tinggal simpan. Nah, kita bisa lihat tuh jadi begini. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, dan pastikan bahwa saat melakukan ini, apakah responden ini mampu membaca dengan jelas antara perpaduan warna yang teman-teman pilih ya. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, ini ada status kuesioner. Ini masih draft ya. Di sini bisa kita pilih tanpa batasan, dibatasi waktu, dibatasi jumlah respon, atau dibatasi oleh waktu dan jumlah respon. Kalau kita membatasi ya, kita bisa pilih misalnya kita kasih jangka waktu 1 minggu, itu dibatasi oleh waktu, mulainya kapan, selesainya kapan, kita tinggal isi. Atau dibatasi oleh jumlah respon, misalnya kita batasi hanya 50 aja misalnya ya. Ini otomatis setelah terpenuhi nanti tidak akan ada yang bisa ngisi lagi. Wah, ini udah lengkap ya. Oke, misalnya di sini kita batasi waktu dan jumlah respon ya. Kita mulai tanggal 19 misalnya ya. Kemudian selesainya tanggal 25, kita 1 minggu misalnya. Nah, kemudian jumlah respondennya kita batasi 50. Nah, ini sesuaikan aja. Kemudian aktifkan kuesioner. Nah ya, setelah ini kuesioner sudah aktif, kita bisa langsung bagikan atau sebar kuesioner kita dengan cara apa? Pertama dengan membagikan link yang ada di sini ya. Ini kita bisa salin, kemudian kita bisa bagikan, bisa dibagikan di media sosial, kita bisa share ke WhatsApp gitu ya. Itu bisa dengan link, atau kita bisa bagikan juga dengan QR code. Nah, ini lebih keren lagi nih kalau misalnya teman-teman mau pakai ini, orang tinggal scan langsung masuk ke kuesioner kita. Jadi lebih profesional ya. Atau kita bisa bagikan langsung ke media sosial dengan klik tombol-tombol yang ada di sini, chat atau email. Media sosial, chat, email, kita bisa langsung diketik ini atau diklik ini ya. Nah, di sini juga Quezio udah terintegrasi dengan platform lain untuk menemukan responden. Wah, keren ya. Pertama, sudah terintegrasi dengan surveygo.com dan Menyelami ya, jadi lebih mudah untuk mencari mencari responden. Oke ya. Nah, ini cara membuat kuesioner. Sangat mudah ya, sangat mudah. Nah, kita akan coba setelah kalian sebar kuesioner ini, nanti terlihat di sini ada respon, sudah berapa yang ngisi. Kita bisa lihat analisanya seperti apa. Oke ya. Ini karena memang baru dibuat, otomatis belum ada respon. Di sini sudah ada contoh nih, ini ya. Kita lihat aja contoh di sini, ini udah ada respon 50. Nah, ini adalah keunggulan Quezio.
saat analisa, kita klik analisa nih ya. Data ini bisa kita download dengan mudah. Jadi kan orang biasanya saat sudah ada form, responden ngisi bingung cara ngambil datanya, atau bahkan tidak sesuai tabulasinya. Di sini sudah disesuaikan tabulasinya. Ada unduh data, ada unduh tabulasi. Oke ya, ini contoh ya. Nah, ini adalah chart yang bisa teman-teman pelajari. Wah, ini udah lengkap banget ya. Kita bisa unduh pakai Excel nih, mau XLS atau XLSX sama aja ya. Ini file yang agak lama. Kalau XLS ini kan bisa dibuka di Office yang masih lama ya. Kita tinggal unduh data. Nah, ini udah terisi ya. Contohnya ini. Kita buka ya. Ini kalau udah unduh data tadi sudah terunduh. Nih, dua-duanya kita lihat bentukannya seperti apa. Nah, ini adalah data yang kita unduh dari sini ya, unduh data. Ini sangat lengkap dan sudah direkap. Ini keunggulannya nih, sudah enak banget nih ya. Jumlah yang jawab berapa gitu kan. Tuh, yang jawab sangat tidak setuju ada berapa, yang jawab setuju berapa, yang jawab sangat setuju berapa. Ini lengkap tuh, udah dihitungin ya. Ini kalau kita klik unduh data, kemudian unduh tabulasi, kita bisa lihat juga nih. Nah, wah, udah dirapihkan ya. Tuh, ada codingnya, responnya apa gitu ya. Ini mempermudah kita untuk perhitungan di aplikasi seperti SPSS atau software statistika lainnya. Oke, itu keunggulannya tuh. Dari sisi analisis sangat bagus sekali dibanding dengan platform lain ya. Nah, kemudian kita juga bisa analisis secara statistika data kita. Nih ya. Ada statistika deskriptif, menghitung min, median, modus, minimum, maksimum, standar deviasi. Kita sudah bisa langsung lakukan di sini. Oke, kita cek dulu ya. Tuh, kita tinggal pilih mana pertanyaannya, mana aja yang mau dimunculkan misalnya ya. Kita tinggal checklist, tinggal hitung. Ini langsung muncul tuh ya, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, median, modus, standar deviasi, sudah dihitungin semua. Sangat mudah, nggak ada di platform lain saya rasa. Kemudian nih ya, di sini sepertinya nih ya udah akan ada fitur baru dari Quizio.id ini, akan dihitungkan atau akan dibantu hitungkan uji reliabilitas dan uji validitas. Wah, bagus sekali ya. Dan masih ada kemungkinan juga uji lain ya, analisis lain pun akan disediakan di sini. Jadi ini sangat cocok bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini alat bantu bagi teman-teman untuk mempermudah proses pengumpulan data dengan menggunakan Quizio.id.
Itu saja, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.